Saina, aku tak menyangka Friska berani masuk ke kamar rawatan suamiku. Apa dia dan Mas Rian masih bersama? Tanpa bisa ku cegah, rasa kecewa dan amarah kembali memenuhi relung hati. Sekuat apapun ku tahan, nyatanya air mata kekecewaan itu luruh begitu saja. Aku dan dia sudah berpisah. Dia datang hanya untuk menjengukku. Kebetulan anaknya juga dirawat di rumah sakit ini. Begitulah Mas Rian membela dirinya. Aku ingin percaya pada penjelasan tersebut, tapi hati sudah terlanjur menduga-duga, terutama setelah aku tahu dia telah mendua. Rasanya sulit sekali untukku mempercayainya kembali. Dan kini aku hanya mampu menahan rasa sakit, memendam tanya yang begitu besar. Ingin menangis, tapi tak ada air mata yang bisa ku keluarkan. Akhirnya aku beranjak ke sofa, membiarkan Mas Rian yang masih mencoba membela dirinya. Ada keinginan untuk berterus terang pada mama dan papa mertua, tapi masih kutahan karena merasa kasihan pada Mas Rian. Pun masih ada keinginan dalam hati untuk mempertahankan rumah tangga ini. Seberapapun ku katakan ingin bercerai, nyatanya bukan itu yang ku inginkan. Aku masih sangat mencintai Mas Rian. Bahkan dari 10 tahun bersamanya, sudah ada Fatih dan Talita sebagai bukti cinta kami. Rasanya aku tak ikhlas jika perjuangan selama ini harus berakhir sampai di sini. Friska memang sudah selayaknya mundur. Wanita yang tanpa permisi sudah masuk ke rumah tanggaku itu telah merusak janji suci pernikahan kami yang dipersaksikan langsung di hadapan Allah. Ya Tuhan, tolong aku. Apa yang harus kulakukan untuk melawan rasa sakit ini? Sungguh aku tak ingin berpisah. Aku ingin bersama suamiku, tapi aku tak sanggup memendam praduga ini. Hati terlalu rapuh. Berilah aku jalan keluar terbaik atas cobaan yang kualami ini. Dua netra kini tertuju pada mama mertua. Beliau ibu paling baik yang kumiliki setelah mama kandungku sendiri. Sayang, anaknya tak memberikanku kebahagiaan sampai garis finish. Dia telah lebih dahulu membagi utuhnya bahagiaku kepada wanita lain. Jika memikirkan hal itu, hati sangat sakit. Menjelang siang hari kala itu, mama dan papa menyuruhku pulang karena bayi kami tidak bertemu semenjak pagi. Sementara di rumah sakit, kedua orang tua Mas Rian yang standby masih dengan keengganan yang memenuhi hati. Aku mendekati Mas Rian dan menyalami tangannya. Dia menggenggam erat jemari ini hingga tatapan kami bertemu. Jangan berpikir macam-macam ya. Yang jelas hubunganku dengan Friska sudah berakhir. Haruskah aku percaya? Tanpa menjawab apapun, aku membalikan badan dan meninggalkan ruangan itu. Berjalan beberapa meter, aku melewati ruangan bisu. Terlihat di sana, Friska keluar dari ruangan tersebut dengan dua mata basah. Dia menangis dan duduk di bangku tunggu di depan ruangan tersebut. Karena penasaran, aku mencoba mendekat diam-diam. Terlihat seorang ibu-ibu dengan pakaian rapi ikut keluar dari ruangan tersebut. Wanita itu mendekat dan memeluk Friska yang kini sudah menumpahkan air matanya. Aku tak berani terlalu dekat karena takut ketahuan. Jadi hanya bisa memantau dari jarak yang lumayan jauh, sehingga tidak bisa mendengar percakapan yang terjadi antara Friska dan wanita tadi.
Setelah menunggu beberapa menit, seorang dokter tampak menemui mereka dan mengajak Friska entah kemana. Merasa punya kesempatan, aku langsung keluar dari persembunyian dan berjalan ke ruangan bisu. Langkah tertuju ke meja perawat dan bertanya, "Apa dokter Friska ada di ruangan ini, Sus?" Tanyaku pada mereka. Dokter Friska baru saja keluar. "Siapanya yang sakit?" tanyaku, mencoba mencari tahu. "Anaknya, Mbak. Kalau boleh tahu sakit apa, Sus?" "Operasi tulang punggung. Tapi beberapa menit yang lalu, anak dokter Friska sudah mengembuskan nafas terakhirnya, Mbak." "Mbak ini siapa?" Dua netraku membelalak. Sungguh aku tak percaya dengan berita yang baru ku dengar ini. "Saya teman dokter Friska." Apa jenazahnya masih di ruangan ini, Sus?" "Masih, Mbak. Itu di bed 5. Dengan degup jantung menyentak, aku berjalan ke bed yang disebutkan tersebut. Kusibak tirai yang menutupi dan sebuah pemandangan membuat ulu hati terasa nyeri. Sesosok bayi perempuan telah dibalut kain putih, kini terbaring di atas ranjang. Antara iba dan terkejut, langkahku segera berbalik untuk meninggalkan ruangan tersebut. Tapi di pintu masuk, tubuh ini justru berpapasan dengan Friska yang juga hendak masuk ke dalam. Pandangan kami bertemu sejenak. "Mau apa kau kemari?" Dia menatapku dengan sorot mata tajam. "Aku ikut berbelasungkawa atas kepergian putrimu," ucapku berempati. "Tidak usah bermanis muka. Bukannya kamu senang jika anakku tiada?" Ucapannya tajam menusuk. Apa dia kira aku sekejam itu? "Kamu memang sudah menyakiti hatiku, tapi aku bukan wanita pendendam yang mengharapkan balasan setimpal atau bahkan lebih menyakitkan untukmu. Justru aku berdoa semoga kamu dan anakmu sehat, serta terkhusus untukmu supaya cepat dapat hidayah." Wajah Friska memerah. Dia tampak begitu kesal sebelum akhirnya mengulas sebuah senyum licik. "Jujur sampai detik ini, aku tidak pernah merasa berbuat salah padamu. Tapi aku tetap mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau mendoakanku. Tuhan itu memang tahu yang terbaik untuk makhluk ciptaannya." Dia mengambil Kayla kembali, tapi juga tidak membiarkanku bersedih terlalu lama. "Tuhan telah menitipkan anugerah lain pengganti Kayla di dalam rahimmu, Shaina," ucap Friska seraya mengusap perutnya yang rata. Dua mataku membelalak. Jangan katakan bahwa dia kembali mengandung anak suamiku. Kenapa? Mulai takut. Mataku membidiknya tajam dengan dua geraham saling gemelutuk. Kesal melihat sikapnya sampai seluruh aliran darah terasa memanas. "Jangan takut, Shaina. Sampai kapanpun kamu tetap akan menjadi satu-satunya istri sah Mas Rian. Tapi jangan berharap bahwa suamimu akan melupakanku dengan mudah. Tanya saja padanya, malam saat dia bertengkar denganmu, paginya dia kemana? Pasti kau tidak tahu kan? Pagi itu dia langsung mendatangiku untuk meminta jatah." Dua netraku membelalak. Air liur yang ketelan kini terasa bagai air juga. Ya Allah, benarkah pengakuan Friska ini? Semurahan itu perbuatanmu, Mas. Kau menebar janji padaku untuk meninggalkannya. Tapi pada kenyataan, kamu justru semakin terlena. Jadi, kalau kamu mau bertahan di sisi Mas Rian, ku peringatkan
agar menyiapkan lahir dan batin untuk menerima kenyataan bahwa suamimu sampai kapanpun tidak akan melepaskanku. Dia sudah terlanjur cinta. Jika kau terus memaksanya untuk menceraikan aku, kau hanya akan menyakitinya. Jadi saranku, ikhlaskan saja suamimu berpoligami, supaya hatiku tenang dan hatimu juga tenang. Aku tersenyum sinis mendengar ucapan terakhirnya kali ini. Jangan pernah harapkan hal itu terjadi. Aku tidak akan mengizinkan suamiku berpoligami dengan wanita yang sudah merebut punyaku tanpa permisi. Ingat ini, sampai kapanpun aku tidak akan merelakan Mas Rian berpoligami denganmu, pencuri. Dia tampak sangat kesal ketika aku menyebutnya pencuri, tapi tentu saja dia berusaha menjaga image-nya sebagai dokter. Apalagi saat ini kami sedang berada di tempat umum. Friska lebih memilih meninggalkanku tanpa kata. Peri, hati ini benar-benar seperti tertusuk berlatih tertajam. Rasanya ingin aku kembali ke kamar rawatan Mas Rian dan meminta pertanggungjawabannya karena sudah mendustaiku kembali. Masih terngiang jelas ucapannya beberapa detik lalu yang mengatakan bahwa dia dan Friska sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi nyatanya dia tak mampu meninggalkan wanita itu, dan bahkan aku memejam kuat menjaga air mata ini kembali luruh di kedua pipi. Kamu harus membayar semua rasa sakit di hatiku, Mas. Meski berat, langkahku tarik menuju parkiran. Sampai di mobil, aku terduduk sejenak. Jemari meremas setir mobil dengan kuat. Masih terngiang-ngiang ucapan Friska tadi di rumah sakit. Tak kusangka begini kelakuan Mas Rian selama ini. Mendadak aku merasa mual dan jijik dengan tubuhku sendiri. Bertahun-tahun Mas Rian tidak hanya menyentuhku, tapi juga wanita itu. Ya Allah, sungguh aku tak sanggup berbagi cintaku dengan wanita lain. Meski ku tahu dalam agama, Engkau telah mensyariatkan hal itu melalui jalan poligami. Tapi aku tak terima diduakan dengan cara seperti ini. Pun apa alasannya hingga harus mendua? Bukankah aku tak punya kekurangan apapun yang memperbolehkan Mas Rian menikah kembali? Sungguh hati sangat kecewa mengetahui bahwa suami yang kucintai mencari pelampiasan di luar secara diam-diam. Padahal selama ini aku juga selalu memperhatikan kebutuhan biologisnya dengan baik. Tak satu kali pun ajakannya aku tolak, bahkan tak ayal. Lebih banyak aku yang memulai. Lalu kenapa dia tega membalas semua ini dengan pengkhianatan? Bayang wajah Friska tak mau terhapus dari benak. Apakah benar yang dikatakannya bahwa ia sudah mengandung kembali anak dari Mas Rian? Tak tahu bagaimana menggambarkan retaknya hati ini. Aku pernah mendengar bahwa waktu bisa menyemai luka. Tapi jika kita berada di dalam lingkaran penyebab luka itu sendiri, apakah luka itu akan sembuh? Tentu tidak. Sebab itu, keputusanku sudah bulat. Aku akan pergi dan mengurus perceraian dari Mas Rian. Bersambung.